Halo Sobat Videografi, kembali lagi bersama saya Hilmi Aziz di Spectrum Cinema TV. Kita masih akan terus membahas seputar Stream Deck. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita melakukan multi streaming dan multi recording. eh, Aplikasi yang terdapat eh, di Stream Deck ini yaitu Mimo Live, dia punya kapasitas untuk kita bisa melakukan multi stream ya. Multi stream itu kita bisa melakukan satu kali show, artinya dalam satu show kita bisa melakukan atau kita bisa men-streamingkan ke beberapa eh, akun ataupun ke beberapa platform streaming yang disupport oleh aplikasi Mimo Live ini ya. Yang pertama-tama adalah kita melakukan setting terlebih dahulu, yaitu kita memasukkan akun-akun yang memang kita sudah melakukan eh, registrasi. Contohnya misalkan kita sudah mempunyai akun YouTube, akun Facebook, kemudian dan ini kita bisa melihat beberapa akun yang disupport oleh aplikasi Stream Deck ini ya. Kebetulan memang dia mensupport beberapa akun. Sorry, ini coba saya restart dulu. Oke, saya force quit. Kita buka lagi aplikasinya nanti ya. Ya, oke. Kita akan memasuki preferences. Kita turn off dulu ya mungkin ya. Ya, oke, ini kita turn off dulu jaringannya ya. Jadi aplikasi ini mensupport beberapa platform ya. Yang pertama adalah Points Connect, yaitu aplikasi atau platform dari Memo Live sendiri. Kemudian Boxcast, Facebook, Periscope, Screen9 ya. Kemudian Twitch, Twitter, dan YouTube ya. Adapun proses registrasinya atau mendaftarkan akun YouTube Anda ke Mimo Live yaitu dengan cara menekan tombol plus di sini. Misalkan ya, YouTube kita klik di sini. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan sign in yang seterusnya nanti akan dipandu ketika seperti sebagaimana kita melakukan sign in di Google Chrome ya. Kalau misalkan kita menggunakan web browsernya Google Chrome dan ataupun menyesuaikan untuk aplikasi yang lainnya ya. Jadi nanti akan dipandu setelah nanti terkoneksi maka akun Anda akan tampil di kotak dialog ini. Artinya dari dua aplikasi ini dari dua aplikasi sosial media ini yang Anda punyai akan terdaftar ya akan terdaftar di sini ya di kotak dialog ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita sudah mempersiapkan semuanya, video source, kemudian layar stack yang kita isi dengan misalkan kita menggunakan
3 kamera. Jadi ini misalkan kita tambah source media 2, 3 kamera, kemudian setelah kita drag and drop di sini ya. Oke. Di sini juga ya drag and drop ya. Ya. Kemudian ini setelah kita aktifkan semuanya, mungkin nanti bisa secara bergantian atau menggunakan template video switcher ya kan. Dan kemudian setelah kita atur semuanya, untuk melakukan live streaming dan recording, kita harus memasuki repository output destination ya. Jadi di output destination ini kita bisa menambahkan destinasi outputnya mau dikirim ke mana, ataukah ada recording, ataukah full screen dan yang lain-lainnya. Nah, pilihannya ini di sini ya, audio aux. Audio aux ini kita bisa mengirim program out yang sudah kita desain sedemikian rupa untuk misalkan ke headphone ataupun kita kirim ke sumber suara yang lainnya, dan nanti kita bisa membypass ya. Jadi audio outputnya ini misalkan kita punya source ya 1, 2, 3, 4, dan ini bisa kita bypass ya. Jadi nanti sorry ini ya, nanti ketika ini kita hidupkan, dia akan menampilkan beberapa settingan ya. Jadi bisa kita bypass. Kemudian yang kedua, misalkan kita akan melakukan live streaming ya. Di sini ada pilihan live streaming. Kita pilih live streaming. Misalkan kita mau live streamingkan ke 4 akun atau mungkin ke 5. Ini live streaming 1, misalkan ini kita kasih nama live 1 ya. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu live 2. Kemudian kita tambahkan lagi live 3. Bisa kita tambahkan lagi live 4. Bisa kita tambahkan lagi live 5. Misalkan kita ingin menggunakan 5 live ya. 5 ya, live-nya 5. Jadi di sini bisa kita lihat kita punya 5 tujuan live ya untuk live streaming. Misalkan 1 akan dimasukkan ke YouTube. Di sini bisa kita ganti YouTube akun A. Kemudian ini Facebook akun A. Kemudian ini YouTube lagi akun B. Dan ini bisa kita berikan nama YouTube akun C. Sedangkan yang kelima ini Facebook akun B ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita punya tujuan
eh, akun-akunnya. Pastinya kalau kita mau melakukan multi live streaming, kita paling tidak harus punya jaringan yang kuat ya, karena nanti akan terbagi ya. Jadi bandwidthnya akan dibagi menjadi menjadi 5 ya, karena memang kita live streamingnya menggunakan 5 akun ya. Dan pastinya juga kita harus membutuhkan komputer yang memang punya spek hardware yang powerful agar supaya tidak terbebani baik prosesor maupun GPU-nya ya. Kemudian di sini nanti setelah kita masukkan, nih misalkan saya mau streaming di Facebook ya. Oke, kita streaming di Facebook. Tapi ini kebetulan memang karena nggak saya connect ya, nggak saya connect. Jadi ini coba saya koneksi dulu. Saya koneksi ke jaringan ya. Kebetulan saya hanya menggunakan dongle USB aja karena tidak di komputer utamanya. Jadi saya melakukan live di komputer yang lainnya. Jadi ini nanti otomatis. Nah, ini misalkan kita taruh Spectrum Cinema ya. Itu kita menggunakan Netis ini aja ya. Oke. Kita kembalikan ke custom RTMP, mungkin tadi belum loading ya kan. Kita masuk ke YouTube. Kemudian kita coba masuk ke Facebook. Rupanya Facebooknya masih belum terlogin kayaknya ya. Kita masuk ke YouTube aja. Setelah masuk ke YouTube, nanti kita bisa melakukan setting ya. Setting. Misalkan bitrate-nya kita set di 3500. Dan ini nanti pasti akan diminta kita mau streamingnya ke mana ini ya kan, karena di sini masih kosong, belum ada. Jadi kita masuk ke new broadcast. Nanti kita akan diminta pasti untuk mengedit deskripsinya, terus ketentuan-ketentuan di Facebook yang lainnya ya. Kita nggak usah masuk, tapi kita langsung saja ke aplikasinya ya. Dan ini berlaku juga untuk streaming di akun-akun yang lainnya juga ya. Jadi nanti pasti akan diminta untuk otorisasi ya. Oke, jadi di sini kita bisa melakukan multi streaming ya, kawan-kawan. Jadi multi streaming dengan kalau misalkan kita menggunakan banyak akun, kita wajib punya hardware yang powerful dan juga kita punya bandwidth yang cukup lebar ya. Dan ini juga kita bisa mengcustom ya. Outputnya ini kita bisa mengcustom. Misalkan kebetulan kita lagi syuting acara ceramah, kebetulan si penceramahnya itu dia punya punya akun sendiri, dan kita menempatkan khusus satu kamera untuk meliput si pembicara ini. Nah, kebetulan dipasangnya di kamera satu, nih misalkan di main kamera ini penceramah misalkan. Penceramah ya. Oke. Nah, di sini outputnya ini nanti bisa kita arahkan ke penceramah. Nah, dan yang akan kita streamingkan videonya itu isinya hanya penceramah saja. Tidak ter video-video untuk sumber video yang lain, title dan yang lain-lainnya itu dia tidak mengikuti ya. Dan untuk di akun yang lainnya, misalkan kebetulan kita satu akun
kebetulan acara ceramahnya itu ada mungkin pakai grup Hadroh atau apa, nah, kebetulan punya akun sendiri, bisa juga. Misalkan kamera 2 ini adalah Hadroh, kita kasih nama Hadroh, wis. Hadroh, ya. Kemudian di akun C ini kita bisa set juga masuk ke Hadroh, ya. Jadi nanti yang kita live streaming kan hanya yang ada di kamera yang khusus meliput grup Hadroh. Sementara kita nanti punya channel sendiri yang memang itu meliput kombinasi semuanya, ya. Jadi ini salah satu eh, fitur yang menurut saya cukup menarik. Jadi agar misalkan kita mau melakukan individu ya, live streamingkan masing-masing source-nya ke sendiri-sendiri, ya. Oke, gitu. Ini sekilas tentang bagaimana cara melakukan multi streaming dan kita bisa menstreamingkan masing-masing source secara mandiri, ya. Oke, terima kasih.